Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Hadir. Ya, kita doa bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an. Rabbi zidni ilman nafi'an. Warzuqni fahman wasi'an. Amin. Lihat semua hari ini. Silakan yang punya tugas hari ini silakan maju ya. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian imperialisme dan kolonialisme itu. Imperialisme adalah paham tentang sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan suatu negara terhadap negara lain untuk memperluas wilayahnya, atau singkatnya, imperialisme fokus kepada eksploitasi sumber daya wilayah jajahan dan kolonialisme fokus kepada perluasan wilayah. Imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di Indonesia berawal dari melimpahnya sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Salah satu kekayaan alam di Indonesia yang diinginkan oleh bangsa barat adalah rempah-rempah. Nah, ngomongin rempah-rempah, pada kelas 10 lalu kita telah mempelajari dan tentunya kita telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Kelangkaan rempah-rempah di kawasan Eropa pada abad ke-15 menjadi salah satu faktor kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Pada kala itu, rempah-rempah menjadi komoditas utama yang menjadi buruan kaum bangsawan karena harga jualnya sangat tinggi di pasaran Eropa. Hal tersebutlah yang membuat bangsa barat berbondong-bondong untuk melakukan penjelajahan samudra untuk mencari asal rempah-rempah tersebut. Masa-masa penjajahan samudra diawali pada abad ke-15 dan abad ke-16. Faktor yang menyebabkan bangsa barat berlomba-lomba untuk melakukan Konstantinopel dan imperialisme adalah yang pertama, runtuhnya Konstantinopel di bawah kekuasaan Turki Ottoman, dan yang kedua adalah berkembangnya teknologi perkapalan, ketiga berkembangnya merkantilisme di Eropa, dan yang terakhir adalah adanya semangat 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold yaitu semangat untuk mencari kekayaan, glory yaitu semangat untuk mencapai kejayaan, dan yang terakhir adalah gospel, semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Berdasarkan informasi yang bangsa barat dapat dari para pedagang lain, teknologi kompas, dan teknologi perkapalan yang canggih, akhirnya mengantarkan bangsa barat untuk sampai ke Nusantara. Pada awalnya, mereka berniat untuk membeli komoditas berupa rempah-rempah. Namun, lambat laun niat mereka untuk membeli komoditas tersebut berubah menjadi niat untuk memonopoli perdagangan. Negara Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara adalah Portugis. Sebelum Portugis menguasai Nusantara, Portugis lebih dulu menguasai India dengan dipelopori oleh Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil menguasai Malaka. Pintu tutup pintu. Dipelopori oleh Alfonso de Albuquerque, akhirnya Portugis berhasil sampai ke Nusantara. Portugis berhasil menguasai Nusantara pada sekitar abad ke-16. Selanjutnya adalah Spanyol. Spanyol berhasil sampai ke Nusantara setelah Portugis.
berhasil menguasai Malaka pada tahun 1623. Yang ketiga adalah Inggris. Datangnya Inggris ke Nusantara bukan disponsori oleh pemerintah, melainkan oleh persatuan dagang yang bernama East Indian Company. East Indian Company merupakan gabungan pengusaha London. Pada sekitar abad ke-16, East Indian Company berhasil berhubungan dengan beberapa daerah di Nusantara, yaitu ada Aceh, Jayakarta, Banjar, Goa, dan Maluku. Namun karena terdesak oleh Belanda, akhirnya Inggris kembali ke wilayahnya. Dan yang terakhir adalah Belanda. Beberapa faktor yang menyebabkan Belanda pergi menjelajahi samudera ke Nusantara, yaitu yang pertama adalah pecahnya perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol, yaitu dari tahun 1668 sampai dengan 1468. Yang kedua adalah adanya informasi, yaitu yang didapat dari Jan Huygens, mantan pelaut Belanda yang pernah bekerja pada Portugis. Jadi dia mengambil informasi jalur untuk menuju ke Indonesia, diberikan ke Belanda. Maka dari itu Belanda bisa tahu jalur ke Nusantara. Hanya sampai di sini yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.